أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali, sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kita mulai dari bangun tidur ya sampai tidur lagi, itu semuanya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan, semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita yang kita ambil dari kitab Seluk-Beluk Alam Jin dan Syaitan yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdussalam Bali. Beliau adalah salah seorang pakar dalam bidang ruqyah, ahli dalam bidang ruqyah. Sebelumnya kita sudah sampai beberapa dalil yang berkaitan dengan beriman kepada yang gaib. Yang dalil tersebut diambil dari ayat-ayat Al-Quran yang bersumber dari Al-Quran. Ya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang keberadaan jin, ya, yang kita ambil dalilnya dari Al-Quran tentang keberadaan jin, yaitu adalah wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa dari kalangan jin. Tetapi mereka, yaitu bangsa jin, menjadikan manusia itu semakin ataupun bertambah kesesatannya. Jadi ketika ada seseorang yang mereka meminta perlindungan kepada para jin, ya, ataupun kepada syaitan, maka mereka akan menambah kesesatan pada manusia tersebut. Bukan malah mereka melindungi, akan tapi mereka memberikan kesesatan kepada mereka. Maka orang yang dia semakin sesat, semakin berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jin akan semakin memberikan perlindungan. Ya, para syaitan akan semakin menambah perlindungan bagi mereka yang semakin syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah merupakan janji mereka untuk menyesatkan manusia. Ya, itu adalah merupakan tujuan akhir dari setan. Ya, untuk menyesatkan manusia, dan ketika menyesatkan manusia ini harus mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Semakin syirik manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jin akan semakin melindungi manusia tersebut.
Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ya pembahasan kita yang berkaitan dengan dalil tentang keberadaan jin yang kita ambil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau sebelumnya kita mengambil dalil-dalil dari Al-Qur'an, ya maka di kesempatan kali ini kita akan memberikan penjelasan berkaitan dengan keberadaan jin yang kita ambil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis yang pertama adalah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa ia mengatakan, ya, Ibnu Mas'ud adalah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fafaqadnahu faltamasnahu fil awdiyati wasyi'ab faqulna istutira aw yaqtila fabidna bisyarrin lailatin bata biha qaumun falamma asbahna idza huwa jaa min qibali Hira qala faqulna ya Rasulullah faqadnaka fatalabnaka falam najidka fabitna bisyarri lailatin bata biha qaumun faqala atani da'iya minal jinni fadhhabtu ma'ahu faqara'tu alaihimul Qur'an qala fantalaqa bina fa'arana atharahum wa athara niranihim wa sa'aluhu anizzad faqala lakum kullu azmin dzukira smullahi alaihi yaqa'u fi aydiyakum aw fara ma yakunu lahman wa kullu ba'ratin alafa lidawabikum faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala tastanju bihima fa innahuma ta'amu ikhwanikum. Ya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia mengatakan ya bahwasanya suatu malam kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kami kehilangan beliau. Kami pun mencari beliau di lembah-lembah dan bukit-bukit. Ya. Akhirnya kami pun berkata beliau telah dibawa pergi atau mungkin telah terbunuh. Ya, karena pada waktu itu adalah dalam kondisi perang. Ya, sehingga dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telah diculik ya oleh musuh-musuh, yaitu oleh orang-orang kafir. Ya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Insya Allah akan kita lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ya setelah para sahabat mereka semua mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di setiap tempat. Ya, sampai di lembah mereka cari. Kemudian mereka mencari juga sampai ke bukit-bukit ya. Akan tapi mereka belum ya menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka mereka menyangka bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diculik ya ataupun dia telah dibunuh oleh musuhnya ya. Maka pada malam itu merupakan ataupun menjadi malam terburuk yang pernah kami alami ya. Karena mereka sudah mencari Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana saja di setiap tempat, akan tapi mereka tidak menemukan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, karena mereka sangat cinta, sangat sayang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka pada malam itu sangat sedih sekali. Ya, sebagaimana kita ketika kita kehilangan
ya orang yang kita sayangi, ya maka satu malam tersebut ya bisa jadi kita tidak bisa tidur dan kita merasakan kesedihan yang sangat berat sekali. Ya, maka seperti itulah yang dirasakan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka pada pagi harinya tiba-tiba beliau muncul dari arah Gua Hira. Ya, tiba-tiba Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam muncul ataupun keluar dari Gua Hira. Ya. Kemudian perawi melanjutkan, kami pun berkata, ya Rasulullah, kami kehilangan Anda. Kami mencari-cari namun tidak menemukan Anda. Kami pun mengalami malam terburuk yang dialami oleh suatu kaum. Maka kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ataupun mengatakan, salah satu dai ataupun penyeru ataupun pendakwah dari kalangan jin telah mendatangiku. Lalu aku pergi bersamanya untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Ya, ternyata ada dari golongan jin yang mereka meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan wejangan kepada kaum bangsa jin. Ya, mereka meminta Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kaum jin, ya bangsa jin. Ya. Maka kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu melanjutkan, ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Al-Qur'an kepada mereka dari golongan jin, maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ya keluar dari Gua Hira tersebut. Ya. Lalu beliau beranjak bersama kami dan memperlihatkan jejak-jejak serta sisa-sisa perapian mereka. Ya. Jadi di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ataupun memperlihatkan jejak ataupun bekas-bekas dari bangsa jin tersebut. Ya. Kemudian ada bekas perapiannya. Ya, mungkin pada malam itu malam yang sangat dingin, ya sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat api ya agar tidak kedinginan. Mereka pun bertanya kepada beliau tentang bekal makanan mereka, yaitu bekal makanan dari bangsa jin. Apa-apa saja sebetulnya makanan dari bangsa jin. Ya, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan, lakum kullu azmin dzukira smullahi alaihi yaqa'u fi aidikum aw farama yakunu lahman. Ya. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan makanan untuk bangsa jin. Bagi kalian adalah setiap tulang yang disebut nama Allah padanya, ya, jatuh ke tangan kalian dalam bentuk daging yang banyak. Ya. Jadi setiap tulang ya ketika kita memakannya dengan membacakan bismillah, ya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ataupun ketika menyembelihnya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi ya makanan untuk bangsa jin. Ya walaupun kita lihat itu dalam bentuk tulang, ya akan tapi ketika mereka menerimanya dalam bentuk daging yang sangat banyak, yang sangat besar seperti itu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini adalah makanan untuk bangsa jin yang muslim. Ya, tapi kalau jin yang kafir mereka tidak peduli. Ya, semuanya mereka makan. Ya, seperti ya sama juga seperti orang-orang kafir ya ataupun kaum muslimin yang fajir ya, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka mereka juga makan, akan tapi makan mereka tidak memperhatikan halal haramnya. Tapi kalau dia orang muslim yang dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia akan memperhatikan makanan yang akan dia makan tersebut. Ya, makanan tersebut dari yang halal ataukah yang dari yang haram. Ya, kalau dari yang halal mereka akan memakannya, apabila dari yang haram maka mereka akan meninggalkannya. Ya. Maka seperti itu juga ya dari golongan jin, ya apabila makanan tersebut yaitu adalah makanannya halal, maka mereka akan memakannya. Dan apabila makanan tersebut dari makanan yang haram, maka mereka tidak akan memakannya. Ini adalah untuk jin-jin yang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga ya setiap kotoran hewan adalah pakan hewan ternak kalian. Ya. Jadi setiap kotoran hewan itu juga adalah merupakan
makanan untuk bangsa jin. Ya, jadi makanya ketika kita ingin beristijmar ataupun bersuci dengan menggunakan benda selain air, ya maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita menggunakan dengan tulang dan kotoran hewan. Ya, di hadis selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Fala tastanju bihima fa innahuma ta'amu ikhwanikum." Ya, maka janganlah kalian beristinja ya dengan keduanya, karena keduanya adalah makanan bagi saudara-saudara kalian. Maksudnya adalah saudara kita dari golongan ataupun dari bangsa jin. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya dalam kitabnya Sahih Muslim. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya di hadis ini ya menyebutkan kepada kita, memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya mereka ya bangsa jin itu benar adanya, dan juga mereka makan dan minum sebagaimana manusia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah akan kita lanjutkan ke hadis selanjutnya ya tentunya setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kedua, ya, hadis ataupun dalil tentang keberadaan jin. Ya, jin itu benar adanya adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, "Inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah. Fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa azzanta bis salah farfa' sautaka bin nida. Fa innahu la yasma'u mada sautil muazzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah." Jadi hadis ini hadis yang sangat mulia yang menjelaskan berkaitan dengan keutamaan ya untuk orang yang mengumandangkan azan. Sungguh aku melihatmu menyukai kambing. Ya, jadi Abu Sa'id Al-Khudri ini dia sangat menyukai kambing ya, serta padang sahara. Jika kamu berada di antara hewan gembalaanmu dan berada di padang sahara, kemudian kamu mengumandangkan azan untuk sholat, maka lantangkanlah suaramu atau keraskanlah suaramu dalam ketika menyerukan seruan azan tersebut. Karena untuk apa? Karena sungguh tidaklah jin, ya, manusia atau sesuatu apapun yang mendengarkan suara muazzin mengumandangkan azan, melainkan ia akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam An-Nasai dan Ibnu Majah. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi ketika kita mengumandangkan ya, seruan azan ya, untuk memanggil orang sholat, maka semua makhluk akan mendengar ya, suara azan tersebut. Ya, baik makhluk yang nampak maupun makhluk yang tidak nampak. Ya, jadi semua makhluk mendengarkan, maupun hewan, ya, manusia, hewan, ya bahkan sampai bangsa jin, ya juga mereka mendengarkan kumandang azan tersebut. Ya, akan tetapi ya jika yang mendengarkan tersebut adalah jin yang fasik, ya, ataupun syaitan, ya, ataupun jin yang dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka mendengarkan seruan azan, maka mereka akan lari terbirit-birit ya,
lari dengan sekuat-kuatnya. Ya, bahkan dalam hadis yang lain disebutkan sampai setan-setan tersebut itu terkentut-kentut ya karena mendengar suara azan tersebut. Ya, tapi nanti setelah selesai azan mereka akan kembali lagi. Ya, kembali lagi untuk menggoda manusia. Ya. Kemudian ketika iqamah dikumandangkan mereka pergi lagi. Ya, ketika sudah pergi, ya sudah selesai iqamahnya maka mereka akan kembali lagi dan menggoda manusia yang sedang melaksanakan sholat tersebut. Ya, mereka akan mengingatkan ya sesuatu apa yang kita lupakan. Ya, ingat-ingat apa yang sudah kamu lupakan dalam sholat tersebut. Ini adalah merupakan was-was dari syaitan. Maka dari itu, ya, ketika kita mengumandangkan azan, ya, maka syaitan jin akan mendengarkan seruan azan tersebut, ya, dan jin-jin yang kafir, jin-jin yang pembangkang mereka akan lari terbirit-birit ketika mendengarkan seruan azan tersebut. Kemudian dalil ataupun hadis yang ketiga ya tentang keberadaan jin, ya di hadis tadi disebutkan berkaitan dengan keberadaan jin bahwasanya ketika ada suara azan ya maka semuanya akan mendengar. Ya, ini adalah hadis ataupun berita yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kita bisa mengetahui tentang sesuatu itu dengan kita melihatnya langsung. Ya, ataupun yang kedua ada orang yang memberitakan kepada kita. Nah, dalam hal ini, dalam perkara gaib ini, perkara jin ini, ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan kepada kita. Karena tidak ada orang yang mengetahui tentang keberadaan jin, ya kecuali kita mengetahuinya dari informasi-informasi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran ataupun melalui hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada orang-orang yang mereka menolak untuk keberadaan jin, ya keberadaan syaitan. Ya mereka mengatakan syaitan adalah merupakan hanya simbol keburukan. Jadi syaitan ini tidak ada, hakikatnya tidak ada karena memang tidak nampak. Ya, sebagaimana sering kita ulang-ulang bahwasanya sesuatu yang tidak nampak itu bukan berarti tidak ada. Ya, seperti sebagaimana angin itu tidak ada orang yang bisa melihat angin. Akan tapi semua orang yakin akan adanya angin. Begitu juga seperti misalnya rasa panas, kita tidak ada yang bisa melihat rasa panas. Ya, akan tapi semua orang yakin akan adanya rasa panas. Nah, maka seperti itu juga ketika yang berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib. Ya, karena memang informasi ini sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun telah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran, ya, dan disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis, maka kita harus meyakini Al-Quran dan hadis tersebut, ya, agar menambah keimanan kita, ya, bahwasanya ada memang alam lain selain dari alam manusia, yaitu alam jin. Ya. Jadi kita harus yakin, ya, dan percaya bahwasanya keberadaan jin itu memang betul-betul ada dan mereka memiliki alam tersendiri yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Kemudian yang ketiga adalah dalam Sahihain, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia menceritakan, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berangkat bersama beberapa orang sahabat. Ya, beliau menuju pasar Ukaz. Ya, ini adalah salah satu pasar yang ada di Madinah. Ya, akan tapi ketika itu setan-setan telah dihalangi dari berita langit dan panah-panah api pun telah dilepaskan kepada mereka. Ya, apa penyebabnya? Ya, sehingga mereka, ya, bangsa jin, ya, dihalangi dari berita langit dan mereka mendapatkan panah-panah api. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti lain kesempatan kita akan melanjutkan ke hadis yang ketiga dan insyaallah akan bermanfaat, yaitu hadis ini adalah berkaitan dengan ketika mereka, ya, ataupun bangsa jin berada
di pasar Ukas, akan tapi mereka terhalang dari berita langit dan mereka mendapatkan panah-panah api, dan nanti insya Allah akan kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.